Halo teman-teman, kembali di channel Warga Nusantara, channel yang akan membahas terkait pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara. Kembali saya mengajak teman-teman semua untuk melihat perkembangan terkini pembangunan-pembangunan yang ada di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara. Dan saat ini teman-teman, saya sedang berada di Plaza Seremoni atau proyek penataan sumbu kebangsaan tahap 1. Saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling ya, untuk melihat perkembangan terkini di Plaza Seremoni atau penataan sumbu kebangsaan tahap 1 ini ya. Nah teman-teman, kali ini saya mengajak kalian semua untuk berkeliling di waktu malam hari. Karena di waktu malam hari di kawasan ibu kota Nusantara ini sangat indah ya teman-teman, karena banyak lampu-lampu yang menyala di sekitar sini. Kita mulai perjalanan dari zona forest trail ya teman-teman. Jadi zona forest trail atau susur hutan ini adalah akses pejalan kaki ya teman-teman yang ada di Plaza Seremoni ini. Akses pejalan kaki juga sudah dilengkapi ya teman-teman dengan lampu yang ada di bagian lantai bawah ini. Meskipun malam hari kita masih bisa melihat jalan ya teman-teman karena adanya lampu-lampu ini. Nah teman-teman, gedung yang berada di depan kita ini adalah gedung Kemenko 4 atau gedung Kemenko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang sangat indah ya teman-teman kalau dilihat dengan lampu-lampunya di malam hari ini. Baik teman-teman, kita lanjut lagi berjalan untuk melihat yang lain-lain ya teman-teman. Jadi memang di ibu kota Nusantara ini nampaknya di setting ya untuk para pejalan kaki, karena memang banyak spot-spot atau zona-zona di sini yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Salah satunya ini forest trail atau zona susur hutan. Nah, sebagai informasi teman-teman, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Bambang Susantono mengatakan pejalan kaki akan menjadi kasta tertinggi di antara mobilisasi lainnya di ibu kota Nusantara. Jadi Bapak Bambang mengatakan kita memiliki kota yang kasta paling tertinggi di kota itu adalah pejalan kaki. Kita ingin pejalan kaki itu asik gitu ya, dan juga bisa secara efisien memberikan kita layanan untuk menuju satu tempat yang kita inginkan sehari-hari. Jadi teman-teman, mobilitas di ibu kota Nusantara dalam hal ini harus mengutamakan pada pejalan kaki. Kendaraan non bermotor seperti sepeda, transportasi publik harus lebih utama. Kendaraan bermotor pribadi atau mobil pribadi harus dikurangi dalam rangka untuk mencapai ibu kota Nusantara sebagai kota ramah lingkungan. Lalu menurut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Ibu Sylvia Halim juga menyampaikan aksesibilitas untuk pejalan kaki akan tersedia. Beliau mengatakan supaya semua pergerakan bisa jadi secara seamless, secara aman dan secara nyaman. Nah, nantinya teman-teman, sistem transportasi yang akan dikembangkan di ibu kota Nusantara terkait sektor transportasi darat akan dikembangkan fasilitas pejalan kaki, sepeda, kendaraan listrik berbasis baterai, dan kendaraan autonomus untuk angkutan bus. Nah teman-teman, dari sini kita bisa melihat gedung-gedung Kemenko, karena memang lokasi dari Plaza Seremoni ini atau sumbu kebangsaan tahap 1 ini diapit ya oleh gedung-gedung Kemenko. Dan yang teman-teman lihat di visual adalah gedung Kemenko 1 atau Kemenko bidang kemaritiman dan investasi, yang saat ini progresnya sudah di atas 50% ya kalau nggak salah nih teman-teman. Nah kita bergeser lagi ya teman-teman. Kali ini kita lebih dekat
ke gedung Kemenko 4 atau gedung Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Di sebelahnya terdapat akses juga ya bagi pejalan kaki. Namanya ini adalah zona Share Street. Memang diperuntukkan ya untuk para pejalan kaki. Jadi memang teman-teman, Otorita Ibu Kota Nusantara mengembangkan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur sebagai kota yang ramah bagi pejalan kaki. Menurut Deputi Perencanaan dan Pertanahan Otorita Ibu Kota Nusantara, Ibu Mia Amalia mengatakan pentingnya infrastruktur pejalan kaki dan ruang hijau yang baik di sebuah kota. Jadi kedepannya kami perlu meningkatkan infrastruktur bagi pejalan kaki. Selain itu, penambahan ruang hijau yang lebih banyak akan membuat aktivitas berjalan kaki dan bersepeda di Nusantara lebih menyenangkan, terlebih saat ini cuaca tergolong panas. Menurut Ibu Mia, kota ramah pejalan kaki sejalan dengan visi IKN untuk membangun kota yang layak huni. Hal ini menurutnya penting untuk menciptakan kualitas hidup yang tinggi bagi penduduknya. Selain itu, dia mengatakan infrastruktur pejalan kaki yang memadai dan ruang hijau yang luas akan mendorong aktivitas fisik dan interaksi sosial antar warga. Konsep ini selaras dengan tujuan Ibu Kota Nusantara untuk menumbuhkan keterikatan yang kuat di antara penduduknya. Nah teman-teman, di zona Share Street ini atau di Plaza Barat, di bagian kanan kita bisa melihat taman seremoni ya yang banyak ditanami oleh pohon-pohon, sedangkan di bagian kiri kita akan melihat gedung-gedung Kemenko, yang ini adalah gedung Kemenko Bidang Polhukam. Lanjut ya teman-teman, saat ini saya mengajak teman-teman untuk melihat zona sentra massa ya atau visitor center. Di lokasi ini atau di zona ini terdapat satu gedung, yaitu gedung visitor center. Lalu juga ada zona amphitheater ya sebagai tempat pertunjukan yang langsung menuju ke kantor presiden dan kawasan Istana Negara teman-teman. Lampu-lampu yang dipasang di area Plaza Seremoni ini cukup estetik ya teman-teman kalau kita perhatikan. Nah ini teman-teman untuk tempat pertunjukannya di zona visitor center ini atau sentra massa. Jadi lampu-lampu yang banyak itu ada tempat duduknya, lalu di bagian depan sebagai tempat pertunjukannya. Dan langsung pemandangannya menuju ke kantor presiden dan kawasan Istana Negara. Nah ini teman-teman untuk tempat duduknya di zona amphitheater atau tempat pertunjukannya, dihiasi dengan lampu-lampu ya. Jadi di Plaza Seremoni ini ada dua tempat pertunjukan ya teman-teman. Satunya ada mini amphitheater yang lokasinya lebih kecil ya, sedangkan ini mungkin versi besarnya nanti di sini. Nah ini teman-teman bagian depan dari gedung visitor center, dan kita akan naik ke atas ya. Kita akan coba melihat lapangan seremoni, karena lapangan seremoni ini terletak di depan gedung visitor center nih teman-teman. Dan lampu-lampu juga sudah menghiasi ya di tangga-tangganya. Nah teman-teman, tidak terlihat ya lapangan seremoni karena penerangannya belum ada di sini. Dan kalau kita perhatikan di depan dari gedung visitor center ini terdapat pilar-pilar yang cukup banyak dan besar nih teman-teman. Dan kita bergeser teman-teman, saat ini kita berada di zona Plaza Timur. Jadi Plaza Timur ini bersebelahan langsung dengan gedung Kemenko Bidang Marves atau Kemaritiman dan Investasi ya. Dan di sini suasananya cukup terang ya teman-teman. Dan teman-teman, dari Plaza Timur ini kita bisa melihat lebih dekat kantor presiden dan Istana Negara. Karena Plaza Timur dengan kawasan istana ini hanya dipisahkan oleh jalan dan embung ya teman-teman. Jadi cukup jelas jika melihat dari sini teman-teman.
Nah, ini teman-teman gambaran dari Kemenko Bidang Marves ya, dari dekat. Jika tadi di awal video kita melihatnya dari jauh, nah ini dari dekat. Lalu ini kondisi dan suasana ya di Jalan Plaza Timur ini atau di zona Plaza Timur. Lalu kita bergeser lagi nih teman-teman, kita akan melihat gedung galeri yang saat ini sudah dalam pengerjaan finishing nih teman-teman. Nah, ini teman-teman interior dari gedung galeri yang memiliki tangga berputar untuk ke lantai 2 dan pilar-pilarnya cukup banyak nih teman-teman di dalam. Nah teman-teman, saat ini Plaza Seremoni masih belum dibuka ya untuk umum karena traffic di bagian kanan dan kiri di Plaza Seremoni masih sangat padat lalu lintas kendaraan. Dan semoga aja cepat dibuka untuk umum agar teman-teman bisa melihat langsung ya Plaza Seremoni yang sangat indah ini. Baik teman-teman, saya rasa cukup videonya sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Tak lupa saya mengajak teman-teman untuk selalu mendoakan agar pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga selesai tepat pada waktunya. Tak lupa doa juga kita berikan kepada para pekerja yang terlibat dalam pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini, agar selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keamanan ya dalam menjalankan aktivitasnya di Ibu Kota Nusantara. Terus dukung channel Warga Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video Warga Nusantara berikutnya, dan saya ucapkan salam Nusantara.